Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo dengan NIM 2456301048. Baiklah, saya akan menjelaskan file indeks HTML yang sudah saya buat ini. Sebelum itu, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor satu, yaitu dalam desain web modern itu, tampilan yang interaktif itu sangat penting. Nah, salah satunya tuh cara sederhananya kayak kayak ini membuat tampilan itu lebih menarik. Dengan memberikan efek hover gitu. Yaitu perubahan tampilan ketika kursor diarahkan eh, ke suatu elemen seperti tombol gitu. Tetapi kalau kita hanya mengganti tanpa tambahan efek, perubahannya tuh sangat terlihat kasar atau secara mendadak gitu. Terus karena itu kita gunakan properti transition di CSS. Itu tuh untuk membuat perubahan warna berjalan lebih halus atau bisa dibilang tuh smooth lah. Nah, terus saya akan mm, menjelaskan dulu pertanyaan untuk nomor 2. Yang di sini saya menggunakan tuh kode yang seperti berikut. Yang sudah saya coding tadi. Nah, di sini nih, ada transition nih. Nah, ini udah ada nih kan? Ya, itu tuh supaya lebih halus smooth gitu. Tampilannya gitu, biar nggak kasar gitu tampilannya tuh. Terus sebelum itu saya akan ngerunnya dulu. Eh, Baiklah, saya akan mengerunnya dahulu. Ini salah, sorry. F5. Nah, di sini sudah ada tampilan yang dimana di sini produk judulnya itu produk unggulan TechZone. Nah, yang dimana di sini ada 3 produk. Yang pertama ada iPhone 14 Pro dengan deskripsi smartphone premium dengan kamera pro dan performa luar biasa. Nah, di sini ada efeknya kan, tuh smooth banget. Terus ada Xiaomi Poco X7 yang performanya kencang dengan layar AMOLED 120 Hz dan baterai tahan lama. Nah, di sini ada efeknya juga. Dan di sini ada laptop Lenovo dengan laptop yang handal untuk produktivitas dan hiburan sehari-hari. Beginilah tampilan dari codingan saya tadi yang saya buat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor satu, yang dimana pertanyaannya itu apa perbedaan dari transisi dan animation di CSS? Baiklah, saya akan jelaskan seperti berikut. Kalau transisi itu setahu saya mengubah nilai properti CSS-nya tuh secara halus gitu, tidak mendadak gitu. Saat terjadi event, misalnya tuh saat hover. Terus kalau animation ini membuat gerakan tuh lebih kompleks gitu, setahu saya dengan tahapan. Terus kalau di transisinya juga nih harus ada interaksinya juga. Eh, Kayak perubahan misalnya eh, hover, fokus atau dan sebagainya. Terus di animation ini dapat berjalan otomatis tanpa interaksi. Penggunanya juga gitu, otomatis gitu. Terus perbedaan yang lain dari strukturnya juga. Hanya memerlukan dia tuh kalau yang transisi ini itu hanya memerlukan properti uh, transisinya. Uh, Contohnya tuh properti duration, timing function. Terus kalau animation ini strukturnya itu menggunakan aturan keyframes kalau setahu saya untuk menentukan perubahan dari awal sampai akhir. Terus kalau contohnya tuh kalau yang di transisinya efek halus saat warna tombol berubah ketika di hover. Misalnya tuh dari biru muda perlahan ke biru tua supaya efeknya tuh tidak secara mendadak gitu.
supaya lebih halus, bisa dibilang lebih smooth. Terus, kalau di animation ini, efek efek kartu muncul di bawah dengan opacity yang meningkat, kalau di ini, di contohnya. Kesimpulannya, kalau menurut saya itu transisi itu cocok untuk efek singkat gitu, yang seperti hover atau klik. Sedangkan animasi ini cocoknya untuk efek berulang gitu. Uh, atau lebih kompleksnya tuh bisa dibilang loading, fade in terus slide up. Nah, seperti itulah contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor nomor 2 yang dimana mengapa border radius dan box shadow itu digunakan di modern ini, kenapa digunain gitu. Nah, pada desain web modern gitu, tentunya properti border radius dan box shadow itu sangat berfungsi, sangat dibutuhkan gitu, yang dimana digunakan untuk meningkatkan estetika gitu. Tampilannya tuh lebih bagus, menarik. Siapa juga kan yang nggak mau tampilannya lebih menarik kan, lebih mengundang orang kan untuk melihatnya gitu. Terus kalau border radius ini memberikan efek yang melengkung gitu, yang lebih, menampilkan kesan lembut gitu, yang tidak gimana ya, kasar gitulah pokoknya. Terus, sedangkan kalau box shadow itu digunakan untuk menambahkan bayangan lembut gitu, untuk menciptakan efek, kedalaman gitulah, kayak meningkatkan elemen, tertentu agar lebih menarik secara visual gitu, secara visual gitu pokoknya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Eee, Gimana ya, di sini nih, di transition background, di sini nih, ini membuat perubahan warna tuh berlangsung selama 0,4 detik. Di sini sudah saya buat dengan efek yang halus sekali. Lalu, eee, terdapat, button hover gitu. Nah, ini nih, saya ubah warnanya, eee saya ubah warnanya gradasinya menjadi sedikit lebih gelap gitu. Jadi saat kursornya diarahkan ke tombol, warnanya tidak langsung berubah mendadak gitu, tidak secara tiba-tiba, tetapi perlahan berpindah dari biru muda ke biru sangat tua gitu. Efek ini terlihat sangat lembut dan, lebih smooth aja untuk dilihat. Saya akan menjelaskan Dokotep HTML ini. Ini, bahwasanya berarti kita sudah menggunakan standar HTML5. Terus di HTML lang ID ini berarti ID ini artinya Indonesia, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Terus, di sini link rel ini supaya terhubung ke style CSS-nya juga ya kan. Nah, di sini, ini nih untuk judulnya nih, di produk kita tadi, produk unggulan TechZone. Nah, ini judulnya ya kan. Terus ini deskripsinya juga nih, smartphone premium ini yang untuk iPhone 14. Terus, itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Nah, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.